Segenap hidup kami seperti pujian ini, kami persembahkan untuk Engkau yang terbaik, ya Aba, ya Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang tiada habis-habisnya, yang senantiasa baru setiap saat dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, Amin. amin. Salam kebangkitan, Salam salam kebangkitan, penuaian. salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, senang sekali. Hari ini Jumat 12 Juli 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan Amin. dan dicintai oleh Tuhan. Ya, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu saudari kita, Nike Anderson. Ya, silakan Nike, waktu dan tempat untuk Nike. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya, Pastor Yongki. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, salam kemenangan, salam penuaian, selamat pagi yang ada di Amerika, selamat sore yang ada di Indonesia ya. Saya percaya kita semua, hidup kita berharga di matanya. Hidup kita adalah penyembahan. Seperti pujian yang dikatakan tadi. Apa yang ada di hati itu menggambarkan siapakah kita ini. Amin. Kita tuh bisa menyimpan pikiran dan perasaan yang sifatnya rahasia di dalam hati kita. Kita berpikir tidak ada orang yang bisa tahu. Tapi kita harus selalu ingat ada Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui setiap pikiran, setiap perbuatan kita, setiap hati kita. Tuhan tahu dengan detail siapakah kita ini. Oleh sebab itu, apapun isi hati dan pikiran kita, kalau kita bisa sembunyi dari orang lain, kita harus ingat tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Karena dia mampu memeriksa kedalaman hati kita. Tuhan tahu benar siapakah kita itu. Amin. Karena Tuhan itu menilai kita begitu rupa. Kalau orang melihat kita dari luar, tetapi Tuhan melihat kita sampai kedalaman hati kita. Amin ya. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius 5
ayat 17 sampai ke 22 ya. Tetapi saya mau fokusnya di ayat yang ke-22. Nanti dibaca di rumah 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22. Tetapi mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Timotius 5 ayat 22 yang akan kita baca bersama-sama. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Sekali lagi dikatakan yang terakhir, jagalah kemurnian dirimu. Firman Tuhan pada hari ini bertema jagalah kemurnian dirimu. Saya sangat tertarik untuk membahas firman Tuhan mengenai jagalah kemurnian dirimu. Sekali lagi saya bertanya, siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Angkat tangannya. Ya, biasa setiap orang akan berkata, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, banyak puji-pujian, hidupku ini adalah penyembahan. Sampai kita mau menserahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, jika kita mengasihi, kita berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi masih banyak yang melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Masih banyak daripada orang-orang Kristen tidak ada di sini ya. Banyak orang Kristen yang di luar sana ya, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang selingkuh tambah suka selingkuh. Yang berbuat tidak baik, suka menipu, suka menjadi batu sandungan, suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkannya secara sadar maupun tidak sadar. Itu yang kalau sadar masih puji Tuhan langsung bertobat. Yang tidak sadar semakin tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia berpikir, udah yang penting ke gereja, yang penting Tuhan mengampuni dosa. Selesai. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan mau, sekali lagi Tuhan menasehati, jagalah kemurnian dirimu. Begitu kita harus menjaga betapa kita ini harus begitu murni di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa kita melihat kesalahan orang lain atau kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi biarlah kita mari kita koreksi diri kita masing-masing. Fokus kepada diri kita untuk kita membenarkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau menjaga kemurnian diri kita sesuai firman dan kebenarannya. Tuhan mau kita menjaga kemurnian diri kita dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, iman kita itu Tuhan mau kita betul-betul murni di hadapannya. Karena Tuhan mau mendapatkan orang-orang seperti demikian. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan nggak mau sampai kita jatuh. Sampai kita terjerumus dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang masalah terjadi karena kesalahan kita sendiri. Masalah terjadi karena kita nggak tanya Tuhan. Karena kita mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pikiran kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Sehingga saat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah tanpa melibatkan Tuhan, kita akhirnya jatuh. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan benar-benar mau kita melibatkan Tuhan. Amin. Seperti contohnya Daud. Daud itu diurapi menjadi raja. Bahkan kasih setia Tuhan itu begitu besar. Tuhan memakai Daud begitu luar biasa. Tuhan mengenal Daud. Siapakah Daud ini? Tuhan pakai begitu luar biasa sampai diurapi Tuhan. Isai mempunyai beberapa anak yang gagah-gagah perkasa. Yang dikira itu adalah yang menjadi raja. Tidak terpikir Daud yang kecil kemerah-merahan akan dipakai Tuhan. Tetapi di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, mari kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia selalu terlebih dahulu suka melihat kulit luarnya. Apalagi kalau melihat sosial media dinilai dari kulit luarnya. Tetapi Tuhan menilai dari ketulusan dan kemurnian hati kita. Maka kita umatnya ini, umat Tuhan ini harus berespon benar menghadapi setiap apa yang ada di sekitar kita. Menghadapi setiap apa masalah-masalah yang ada di setiap kita. Kita nggak boleh asal menilai, tidak boleh asal asumsi. Tetapi kita harus tahu kebenarannya sesuai nggak sama firman Tuhan. Ada yang bertanya sama saya, boleh nggak sih posting-posting di sosial media itu? Ya, saya menjawab, boleh, boleh saja. Tetapi yang isinya positif, yang isinya bermaksud baik. Jangan yang isinya tidak baik atau menjelekkan orang atau kita share hal-hal yang tidak baik. Tetapi bila kita melalui sosial media kita kasih pesan. Artinya apa sih? Kalau kita posting di sosial media itu ada pesannya, message. Pesannya ini apa sih? Apa yang mau ditangkap sama orang-orang yang melihat sosial media kita? Kita harus berhati-hati saat kita posting karena kalau kita berposting dengan maksud baik, share, kita mau share yang baik, share yang positif, yang kita tidak bermaksud di luar yang tidak baik, itu sah-sah saja. Asal hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan punya motivasi yang salah, jangan punya motivasi yang tidak baik. Amin. Hidup ini pilihan. Kita harus menyenangkan hatinya. Kita mau menjaga kemurnian hati kita. Supaya apa? Didapatkannya kita berkenan di hadapannya. Untuk seterusnya dan selamanya. Hidup ini pilihan. Kita mau menjadi manusia yang tulus atau munafik. Kita mau menjadi manusia yang penuh dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Atau kita menjadi manusia yang egois. Kita mau hidup menghormati, saling menghormati, atau malah kita sebaliknya, kita bersikap kurang ajar. Kita mau hidup bermurah hati, kita saling mengasihi bermurah hati, atau kita ini malah tamak, udah tidak perlulah, lebih baik pelit. Kalau pelit itu uangnya bisa ditabung lebih banyak gitu. Enggak, Tuhan mau kita bermurah hati. Amin. Apakah kita mau rendah hati atau kita menjadi tidak rendah hati. Kita malah sombong, kita nggak baik, tapi hidup itu pilihan. Apakah kita menjadi mau setia ataukah kita tidak setia? Apakah kita mau hidup penuh bersyukur ataukah kita tidak bersyukur? Hidup itu adalah pilihan. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan, jagalah kemurnian dirimu. Kita nggak bisa memang menyenangkan semua orang ya, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tuhan Yesus saja sudah melakukan yang terbaik, best of the best, sempurna dari sepada sempurna di muka bumi ini. Tetapi masih banyak orang-orang yang nggak suka. Banyak yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus mau mencontoh Tuhan Yesus. Kita ikut Yesus. Kita mau benar-benar menjadi terang. Supaya kasih Tuhan, terang Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Supaya kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak boleh menyanyiakan kehidupan kita. Hidup ini kesempatan. Lakukan yang terbaik. Maka Tuhan juga pernah kan ya di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah menyela para ahli Taurat, orang Farisi yang kesehariannya masih mementingkan cara-cara aturan ibadah. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat itu dia lupa memeriksa isi hatinya. Apakah isi hatinya ini berkenan di hadapan Tuhan? Mereka selalu ingin dilihat kelihatan suci, kelihatan baik, tetapi dalam hatinya penuh kesombongan. Tapi satu hal, kita harus tahu Tuhan tahu detail siapakah kita ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bila manusia boleh menghakimi kita, tetapi penghakiman yang benar itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan bela.
Kalau kita benar, kalau kita sesuai lakukan firman-Nya, Tuhan yang akan bela setiap daripada kita. Kita anak-anak Tuhan jangan terjebak ya. Siapapun kita, posisi kita, hati-hati dengan kekristenan kita. Hati-hati dengan setiap berita-berita yang kita terima. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mudah emosi kalau kita lihat-lihat berita ya. Tetapi kita mau hidup ini berkenan di hadapan Tuhan, tidak jadi batu sandungan. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Kita mau setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus, mau melakukan bagian kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti tadi, kembali ke Daud. Daud itu melawan Goliat. Begitu luar biasanya Daud ini. Kalau kita pelajari, kita lihat 1 Samuel 17, nanti dibaca lagi 1 Samuel 17 ayat 37 ya, sampai ke ayat 51. Kita melihat begitu Daud itu begitu luar biasa. Pada saat dia Daud itu taat kepada orang tuanya, disuruh melihat saudara-saudaranya pergi lihat saudara-saudaramu, dia juga taat. Dia pergi melihat saudara-saudaranya. Dia nggak diutus orang tuanya untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Waktu diutus, Daud mendengar ada orang Filistin pakai Goliat yang begitu besar yang mau menyerang bangsa Israel. Saul pun sebagai raja ketakutan di belakang. Karena sebenarnya roh Allah sudah hilang daripada Raja Saul. Itu ketakutan Raja Saul menghadapi Goliat. Sampai pada waktu Daud melihat, menunjukkan padangnya ke arah Daud dan melihat. Itu dengan dihinanya. Orang Filistin menghina, yaitu Goliat menghina Daud. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu dia mengutuki Daud, Filistin. Orang-orang Filistin sangat mengecam Daud, terutama Goliat tadi. Maka pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi luar biasa Daud ini. Dia bisa berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa Daud, perkataannya penuh dengan urapan karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia mau Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Pada saat kata-kata Daud dikatakan di ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sungguh luar biasa Daud ini. Dia benar-benar mau mengandalkan Tuhan, mau benar-benar mau melakukan apa yang menjadi bagiannya sehingga pada waktu itu kita bisa menyaksikan di kisahnya bahwa Daud benar-benar menang melawan Goliat, dikalahkannya Goliat dengan begitu rupa dan Tuhan bekerja. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan itu bekerja nggak tanggung-tanggung. Tuhan bisa pakai siapapun kita. Tuhan bisa pakai kita pun tuh pakainya Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Luar biasa ya, di peperangan kalau orang pakai senjata perang yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Tetapi Daud hanya dengan umban dan batu. Saya percaya pada saat Daud mengambil umban dan batu itu, Tuhan kasih hikmat. Kok bisa ya matanya Daud melihat batu kecil itu diambil seperti mainan kan, dimasukkan di kantongnya. Itu saya percaya Tuhan yang kasih hikmat. Demikian kalau kita benar-benar fokus pada Tuhan, kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan kasih kita hikmat. Yang kelihatannya sesuatu yang nggak mungkin, kelihatannya begitu kecil, begitu sepele. Tapi kok Tuhan kasih hikmat, seperti Tuhan memberi hikmat pada Daud, maka dengan umban dan batu itu, seperti Daud, Tuhan bisa mengubah menjadi sorak-sorak kemenangan. Begitu luar biasa, melewati peristiwa ini, Daud mendapatkan
loncatan yang luar biasa. Dia menjadi raja yang diurapi Tuhan. Amin. Begitu luar biasa Daud ini karena dia mau tulus. Dia tulus, dia melihat bangsa Israel ketakutan. Dia tulus, itulah hati yang murni. Daud bisa menjaga kemurnian hatinya. Satu lagi contoh Yusuf, luar biasa ya. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu Daud. Itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Kalau kita melihat kisah Yusuf, begitu Yusuf ini ditekan, di saudara-saudaranya mau membunuh, punya rencana membunuh, menjualnya ke Mesir. Tetapi pada saat pertemuan, yaitu reuni saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata sekali lagi, memang kamu telah mereka-rekakannya jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dikatakan di ayat 21. Jadi janganlah takut, kata Yusuf. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perkataan itu begitu penting. Dengan perkataan kita itu dari hati kita. Makanya sering orang bilang perkataan yang pertama loh yang keluar itu dari isi hati kita. Ya benar gak? Kalau kita ngomong, wah aku, wah enak banget ini. Wah, kita suka puji. Itu ada dua. Apakah kita tulus atau kita mau sekedar pura-pura? Aduh cantik kamu. Padahal ternyata dalam hati kita, apanya yang cantik? Rambut kok model gitu kok cantik. Nah, itu manusia gitu ya. Kadang mungkin suka bilang, waduh langsing kamu. Apa maksudnya pada orang yang kelihatan gemuk banget? Langsing gitu. Tapi dalam hatinya langsung. Ya seperti itu ya. Tapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu hati kita. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan iman kita. Tuhan tahu detail. Oleh sebab itu jangan pernah membohongi Tuhan. Jangan ada yang sembunyi di hadapan Tuhan. Lakukan bagian kita. Jadilah tulus. Tuhan mau kita murni di hadapannya. Menjaga kemurnian diri kita seperti Daud yang tulus hati. Seperti Yusuf yang menolong saudara-saudara dan bangsanya sendiri. Sehingga Tuhan bekerja kemenangan demi kemenangan, pertolongan Tuhan demi pertolongannya nyata dalam hidup kita semua. Amin. Firman Tuhan akan saya tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kami boleh menjaga kemurnian diri kami Tuhan. Kami mau hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menjaga setiap hati kami. Kami mau menjaga setiap perkataan kami. Kami menjaga setiap pikiran kami. Supaya pikiran-pikiran kami ini Tuhan dijauhkan dari segala pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi diisi oleh firman-Mu, diisi oleh kebaikan-kebaikan-Mu, diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini, untuk kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menasihati kami, supaya hidup kami lebih baik dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau senantiasa berkenan di hadapan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau serahkan setiap doa-doa kami, biar setiap doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.